Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak DRS Purbojati MS selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang terhormat semua yang menyaksikan video saya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hamba-hambanya. Tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai kompetensi ketiga pada minggu ketiga Selasa 29 September 2020. Nama Sinta Yuniawati, NIM 20030171468. Saya Sinta Yuniawati dan teman-teman 2020C mampu memutuskan kontrak kuliah mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama Pak DRS Purbojati MS. Saya Sinta Yuniawati telah memanfaatkan teknologi di bidang komunikasi dalam melaksanakan perkuliahan dengan mengunggah kreativitas dan capaian kompetensi saya ke akun weblog pribadi saya, yaitu sintayuniawati.068.blogspot.com. Mendeskripsikan dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa sejak kemerdekaan sampai dengan sekarang. Dinamika Pancasila periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan sistem pemerintahan presidensil. Namun dalam prakteknya, sistem ini tidak dapat terwujud setelah penjajahan dapat diusir. Persatuan Rakyat Indonesia mulai mendapatkan tantangan dan muncul upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 dan oleh DITTI yang ingin mendirikan negara berlandaskan agama Islam. Dinamika Pancasila periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal yang pada kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Walaupun dasar negara tetap Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Dinamika Pancasila periode 1959 sampai 1965. Pada periode ini, bangsa Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Akan tetapi, demokrasi pada periode ini justru tidak berada dalam dan memihak pada kekuasaan rakyat, walaupun yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila. Melainkan kepemimpinan berada pada kekuatan pribadi. Presiden Soekarno melaksanakan pemahaman Pancasila dengan paradigma UUD 1945, sosialisme ala Indonesia demi demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, kepribadian nasional. Sehingga terjadi berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi yang berakibat pada keotoriteran Presiden Soekarno yang menjadi presiden seumur hidup dan membuat politik konfrontasi, serta menggabungkan nasionalis, agama, komunis yang ternyata tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kemerosotan moral sebagian warga yang sudah tidak mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain, serta terjadi masalah-masalah yang memprihatinkan seperti kudeta PKI dan kondisi ekonomi yang semakin merosot. Dinamika Pancasila periode 1965 sampai 1998. Pada periode ini, bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, tetapi lebih jauh dipertandingkan dan digunakan untuk menekankan perbedaan. Ia menjadi alat represi ideologi politik dan memberangus lawan politik di pentas publik. Screening ideologi mulai dari partai politik, organisasi massa, hingga keurusan pribadi menjadi fenomena yang mencolok selama kekuasaan Orde Baru. Terlebih lagi setelah pada tahun 1978 MPR mengeluarkan ketetapan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan sila Pancasila atau P4, tetapi sebagian masyarakat Indonesia telah menyalahgunakan nilai Pancasila dan terjadilah KKN, sehingga bangsa Indonesia mengalami krisis terutama di bidang ekonomi. Dinamika Pancasila periode 1998 sampai sekarang.
Pada masa reformasi, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual dan harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman saat itu. Pancasila pada masa reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada Orde Lama, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu adalah KKN yang merupakan masalah yang sangat besar dan sulit untuk dituntaskan pada masa ini. Korupsi benar-benar merajalela. Para pejabat negara yang melakukan korupsi sudah tidak malu lagi. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Apabila tantangan pada masa ini bersifat terbuka, lebih bebas dan nyata. Jadi menurut pengertian saya, Sinta Yuniawati, dari dinamika Pancasila dan dalam sejarah bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang yang tadi saya paparkan, Pancasila mengalami masa pasang surut dalam sejarah bangsa Indonesia, menjadi saksi atas segala tindakan para pemimpin bangsa, dan Pancasila dalam sejarahnya menjadi dasar negara dalam beberapa sistem yang berbeda-beda, seperti pada tahun 1995 sampai 1949 menganut sistem presidensil. Tahun 1950 sampai 1959 Pancasila diterapkan sebagai ideologi liberal. Tahun 1959 sampai 1965 Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin dan seterusnya. Daftar Pustaka Pemikir.blogspot.com, Tuban Sujono. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.